Oke, kita mulai pelajarnya. Nah, buka di buku SPS halaman 8. Udah, tulis tanggal hari ini. Tulis tanggal hari ini. Oke. Kelihatan ya tanggalnya. Sudah. Buku SPS IPA halaman 8. Kita mau belajar mengenai gerak benda. Gerak benda. Udah? Nah ya. Nah, dengarkan. Ini Miss mau jelasin dulu materi baru, tema baru di tengah semester ya. Kita sudah masuk ke tengah semester. Nah, jadi topiknya adalah gerak benda. Gerak benda, oke? Coba lihat dulu bukunya. Daryl, Arleta, Shiva. Udah? Ya. Nah, sekarang Miss mau baca sedikit. Ada banyak benda di sekitarku. Ada banyak benda di sekitarku. Benda-benda tersebut mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Benda-benda tersebut mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Nah, apa saja bentuk-bentuknya? Lihat. Ada yang bentuknya persegi. Persegi yang gimana persegi? Kemudian ada bentuknya tabung. Tabung itu bentuknya seperti botol minum kamu. Nah, botol minum kamu mana? Botol minum kamu itu bentuknya tabung. Persegi itu misalnya meja. Meja belajar, mejanya saja bisa. Kemudian yang persegi itu seperti pintu. Pintu kamar kamu, Daryl. Atau pintu kamar kamu, Arleta. Tuh persegi. Kemudian kan Kai. Mana Kai? Where is Kai? Kai menghilang. Maura, Valerie. Nah, bentuk persegi lagi contohnya jendela persegi. Buku ini buku persegi nih, buku persegi buku. Persegi. Kemudian apa lagi ya yang persegi ya? Tempat tidur misalnya, bisa. Lingkaran. Lingkaran tahu lingkaran? Ban sepeda. Ya kan? Bentuknya apa? Lingkaran, ban mobil. Lingkaran. Apa lagi? Ban apa? Ban kereta atau sepeda motor. Bisa. Tadi tabung apa tabung? Tabung itu botol minum kita. Gelas bisa, gelas. Punya gelas nggak? Nah, gelas tuh bentuknya tabung. Kalau lingkaran tadi Miss bilang apa? Punya sepeda nggak, Kai? Itu sepeda lingkaran. Dan segitiga. Segitiga contohnya apa ya? Gunung. Nah, gunung. Kemudian ini lupis. Tahu lupis? Lupis. Lupis tahu nggak lupis yang segitiga? Pernah makan lupis nggak? Atau makan roti nggak? Roti yang bentuknya segitiga. Kayak gunung segitiga. Nah, begitu. Jadi ini gambarnya. Gambar yang ada di buku kamu. Tuh, lihat. Ini bentuknya bola. Ini bentuknya persegi. Coba lihat di buku, ada nggak? Ini bentuknya tabung. Ini apa? Segitiga. Ini segitiga, Kak. Ini tabung, ini persegi, ini bentuk bola. Ini bentuk apa, Miss? Nah, ini kan mainan anak cowok. Lihat bannya, ban. Bannya bentuknya apa? Link apa nih? Lingkaran. Lihat bannya. Coba. Yang bentuk lingkaran ini lihat ban apa ini ya? Kereta api ya? Atau mobilan? Apa ini? Mobilan ya? Lihat bannya. Bannya bentuk lingkarannya. Kalau yang ini, Miss, robot-robot ini, Miss. Dia berbentuk apa ya? Aduh, Miss juga nggak tahu dibentuknya apa nih. Bisa dibilang. Kalau matanya bentuk lingkaran, ya kan? Kalau badannya persegi nih kotak, terus kepalanya juga lingkaran. Banyak sih di tubuh dia ini. Nah, kalau yang ini bagaimana, Miss? Apa nih gelas? Bentuk tabung. Kalau ini bentuknya ini sama nggak bentuknya? Nggak sama? Sama nggak ini sama yang ini?
Sama nggak? Bola dengan kelereng sama nggak bentuknya, Priscila? Priscila, bentuk bola ini dengan bentuk kelereng sama nggak bentuknya? Bentuknya apa ini? Iya, bentuknya bola ya. Bola, ini bentuk bola, ini bola juga kelereng. Nah, kan ada yang bentuknya persegi, tabung, lingkaran, dan segitiga. Inilah dia. Oke, nah sekarang dengarkan lagi ya. Ada apa ini? Oke, Miss lanjut ya. Nggak ada yang semuanya bisa lihat ya slide Miss ya. Oke lah, Miss lanjut. Nah, dengarkan. Apa saja bentuk benda-benda pada gambar di atas? Udah Miss jelasin. Nah, oke. Apa saja bentuk benda-benda pada gambar di atas? Nih, bentuknya tadi apa Miss bilang? Bola, persegi, tabung, segitiga, Kathleen. Ini rodanya bentuk lingkaran, Nelvina. Kemudian robot ini banyak sih kalau matanya bentuknya lingkaran. Kalau badannya persegi, ini kepalanya bentuk lingkaran. Kalau gelas bentuknya Kathleen, gelas tabung. Kalau ini kelereng, bola kan Priscilla? Oke. Benda apa yang paling berat? Benda apa yang paling berat? Saya, Teona, Edward. Benda apa yang paling berat? Benda apa yang paling berat dari gambar ini? Ya, yang paling berat itu adalah bingkai foto. Kenapa bingkai foto? Bingkai foto ini kan ukurannya besar, ya kan? Ya kan, Teona? Ukurannya besar, kemudian beratnya juga lebih berat dari gelas, dari robot, dari bola, dari botol minum. Oke? Jadi, yang paling berat itu adalah bingkai foto karena ukurannya juga besar, makanya dia pasti berat masanya ya. Oke? Jadi, benda apa yang paling berat? Jawabannya adalah bingkai foto. Ya, karena ukurannya juga besar. Kemudian, benda apa yang paling ringan? Benda apa yang paling ringan? Ini dia. Ini seperti biskuit ya. Biskuit ini paling ringan sekali. Nah, selain biskuit apa yang paling ringan? Pensil. Penghapus. Itu kan ringan. Kemudian apa lagi tuh? Rautan. Apa lagi ya? Penggaris. Nah, benda apa yang paling ringan di dalam tasmu? Banyak ya. Pensil, penggaris, rautan, apa lagi tuh? Hapus, nah, ringan ya, ringan sekali. Kemudian, benda apa yang mudah digerakkan? Ayo, benda apa yang mudah digerakkan? Benda apa yang mudah digerakkan? Hah? Ya, benda yang mudah digerakkan tuh banyak. Nih, bola mudah digerakkan. Kenapa? Dia langsung menggelincir. Kalau benda bola ini langsung menggelincir, Edward. Nah, Felisa. Kemudian ini roda apa nih? Mainan apa nih? Mobilan ya? Ya. Roda mainan ini bisa mudah bergerak atau mudah digerakkan maksudnya. Coba kamu sentuh sekali bola, kalau nggak menggelinding sendiri dia, ya kan? Nah, kemudian lingkaran ini, rodanya ini bisa menggelinding sendiri. Kemudian nih, kelereng. Kita sentuh sedikit, dia udah menggelinding. Benar nggak, Felisa? Ferdinand? Jocelyn? Iya, dia langsung menggelinding. Inilah benda yang mudah digerakkan. Oke, benda yang mudah digerakkan tuh biasanya bentuknya bulat. Lihat. Yang bulat-bulat ini rodanya ini ya, bukan ininya, rodanya. Saya lihat. Kelereng ini mudah digerakkan. Kalau nggak percaya, tes. Kamu punya bola kan? Kamu sentuh sekali dia, kamu dorong atau gerakkan ke depan, pasti dia menggelinding sendiri. Biasanya bentuknya bulat atau bentuk lingkaran. Kemudian, benda apa yang sulit digerakkan?
dari gambar itu. Jadi benda yang sulit digerakkan tuh gini. Botol minum, bingkai, biskuit, robot, sama gelas. Kenapa sulit digerakkan? Ya iyalah, karena bentuknya ini ada yang bentuk persegi, ada yang bentuk tabung, ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuknya pun macam-macam di bentuknya. Apalagi robot. Robot ini digerakkan kalau ada baterai. Benar nggak? Benar nggak, Ferdinand? Benar nggak? Robot ini kalau digerakkan kalau ada baterai. Coba kita copot baterainya. Bisa digerakkan nggak dia? Mana bisa. Karena dengan bantuan baterai. Yang punya robot-robot di rumah siapa? Yang punya siapa? Estella punya. Estella kan anak perempuan. Punya Estella. Ini biasa anak laki-laki nih. Jovan pasti punya nih robot-robotan. Nah ya kan Jovan. Dimitri, pasti banget. Pasti banyak banget Dimitri ini mainannya kan Dimitri. Nah coba lihat. Robot-robotan Dimitri itu kalau digerakkan jika dimasukkan apa? Baterai. Baterainya tuh penuh, gerak-gerak lah dia Dimitri. Udah bisa terbang, bisa jumpain Dimitri, ada lampu-lampunya ya kan. Tapi kalau kamu copot baterainya Dimitri, diam aja dia Dimitri. Kayak patung. Ya kan? Coba lihat. Nggak ada baterainya gimana mau main? Benar nggak Dimitri? Nah, jadi benda yang sulit digerakkan itu inilah contohnya. Bingkai foto, botol minum, biskuit ya. Biskuit ini crackers ya. Crackers ini robot-robotan sama gelas. Tapi kalau robotnya ada baterainya, wah jangan ditanya ya Jovan. Main terus kan Jovan. Oke, selesai mengenai benda-benda yang Miss jelaskan ini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ada ya. Kita lanjut halaman 9. Halaman 9 dibuka bukunya ya. Halaman 9. Oke. Halaman 9. Sudah? Nah, kita mau belajar apa, Miss? Mau belajar apa? Oke, dengarkan. Miss mau jelasin. Benda dibedakan menjadi 2. Benda dibedakan menjadi 2, Felix. Sudah? Yang pertama, Ganesha. Ganesha, Miss lihat loh Ganesha ini. Duduk yang tertib seperti Felix. Felix itu dia mendengarkan Miss-nya. Duduknya yang sopan, yang rapi. Nah, bukunya dibuka. Kalau Miss perintahnya dibuka halaman 9, dibuka bukunya. Yang mana itu halaman 9 ya? Udah Ganesha? Raymond juga itu tertib, Miss-nya diperhatikan, didengarkan, tidak lasak-lasak. Oke, Ganesha tuh jadi anak yang pintar ya. Oke, nah lihat. Dengar ya. Benda dibedakan menjadi 2, Ganesha. Yang pertama Raymond, benda yang mudah bergerak. Benda yang mudah bergerak. Yang kedua, benda yang sulit bergerak. Mudah, sulit. Mudah, sulit. Nah, kita mau bahas. Wah, apa nih ya, Miss? Benda yang mudah digerakkan tuh apa ya, Miss? Benda yang sulit digerakkan tuh apa ya, Miss? Kita mau bahas Ganesha satu persatu. Dengarkan ya, kalau mau tahu. Oke. Yang pertama itu benda yang mudah digerakkan. Nah, seru banget nih belajarnya. Benda yang mudah digerakkan yang bagaimana, Miss? Nah, mau tahu jawabannya? Diperhatikan dulu. Ciri-ciri benda yang mudah digerakkan. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, benda yang mudah digerakkan itu, Ganesha, bendanya berukuran kecil. Coba cari benda di sekitar kamu. Bendanya berukuran kecil. Misalnya, pensil digunakan saat menulis. Pensil kira-kira berat nggak ya? Atau sulit nggak ya? Nggak kan? Dia mudah digerakkan. Kamu menulis latihan menggunakan pensil mudah sekali, cepat. Sampai nomor 10 kamu cepat nulisnya, benar nggak? Jadi benda yang berukuran kecil itu adalah pensil yang kecil-kecil yang gampang. Maksudnya yang mudah digerakkan, ya kan? Jadi cirinya adalah bendanya kecil. Ini lihat gambarnya. Ini kira-kira gambar siapa ya? Gambar si Raymond sedang buat PR. Gambar Felix sedang buat PR. Gambar Ganesha sedang buat PR nih. Nah, dia pakai apa nih? Benda yang mudah digerakkan. Yang ringan bendanya. Pensil kan. Nah,
Ini kira-kira siapa ini ya? Ethan ya? Ini gambar Ethan ya? Nah, Ethan sedang mengerjakan PR. Seperti ini Ethan. Jadi Ethan, Ethannya nggak lihat layar dia nggak lihat komputer. Benda yang mudah digerakkan Ethan, yang paling utama adalah ukurannya kecil kan Jessica Kira. Nah, contohnya pensil kamu Jessica Kira, lihat. Tuh. Oke, Jasmine Chow. Oke, selanjutnya Jasmine Chow. Kita membahas benda yang ringan. Nah, yang pertama tadi apa? Ukurannya kecil, ya. Yang kedua ciri-cirinya adalah bendanya ringan. Kalau termasuk kelompok benda yang mudah digerakkan. Cari benda yang ringan. Nah, misalnya daun yang tertiup angin. Daun ringan kan? Makanya dia bisa, iya, agak kalau tertiup angin dia agak melayang-melayang dia, jatuh dari pohon ke bawah kan? Nah, lihat di gambarnya. Tuh. Benda yang ringan tuh contohnya daun yang tertiup angin. Coba lihat halaman kamu. Banyak daun-daun kering nggak di bawah halamannya Elis? Nah, itulah termasuk kelompok benda yang ringan Jessica Kira. Oke? Ada apa ini ya? Banyak banget yang chat miss-nya. Oke? Fokus dulu ya. Seperti Hansen. Ya, Hansen tuh fokus banget ya didengarkannya miss-nya. Oke, Hansen. Nah, oke, dah. Lanjut lagi. Ciri-ciri yang ketiga itu apa, Miss? Nah, biasanya benda yang mudah digerakkan itu permukaannya berbentuk apa, Elis? Elis? Benda yang ringan biasa permukaannya bagaimana bentuknya, Elis? Oh, lingkaran. Nah, bentuknya bentuk lingkaran, Miss. Apa contoh bentuk lingkaran, Elis? Elis? Bola. Apa? Bola? Bukan bola, sayang. Bola itu ya bentuk bola. Bentuk lingkaran apa contohnya? Ih, Miss sudah sebutkan loh tadi. Jessica Kera. Contoh bentuk lingkaran apa Jessica Kera? Roda mobil. Roda mobil. Apalagi Jessica Kera yang bentuk lingkaran? Roda sepeda. Roda sepeda. Apalagi? Banyak loh. Roda mobil. Sudah. Roda becak. Roda becak bisa juga ya. Nah, begitu Elis. Bukan bola Elis. Bola itu bentuknya berbentuk bola. Tapi kalau lingkaran banyak. Ada roda sepeda kamu, roda mobil, roda sepeda motor. Pokoknya berbau dengan roda-roda lah ya. Nah, lihat. Inilah gambarnya bentuk lingkaran. Oke, dah. Sepeda itu bannya bentuk lingkaran ya, Hansen. Ya kan, Hansen? Oke. Nah, selain itu, benda yang mudah digerakkan, ciri-cirinya adalah bentuknya bulat. Tadi bentuk lingkaran kan? Benar nggak? Sekarang bentuknya bulat. Bentuknya bulat. Udah ya, Melisa? Oke. Yang bentuk bulat itu, Elston, itu biasanya bola yang tendang. Baru benar si Elis. Nah, bentuk bulat itu contohnya apa? Bola yang ditendang. Contoh bentuk bulat, Elston. Lereng. Apalagi contoh yang bulat? Bola. Bola apa nih? Bola banyak. Bola basket. Bola basket, bentuknya bulat. Apalagi nih? Apa ya? Bola kasti, bola voli. Nah, banyak ya. Oke, thank you, Elston. Ini bisa membedakan bentuk lingkaran dan bentuk bola.
Oke, jangan disamain ya. Nanti ban sepeda bentuknya bola, salah. Ban sepeda itu bentuknya lingkaran. Tapi kalau kalau yang berbentuk bola ya jawabannya ya bola basket, bola kaki, bola voli. Nah, seperti ini. Ini bola kaki ya. Sepak bola ya, maksudnya sepak bola ini. Nah, bentuknya bulat. Kenapa? Mudah ditendang, berarti mudah digerakkan. Oke? Gambarnya. Kita masuk yang halaman 10. Nah, oh, Miss mau tanya, kira-kira sudah paham belum sih? Sudah paham belum Melisa, Zifani? Sudah paham? Miss ulangi ya. Jadi kesimpulannya, tunggu dulu. Benda yang mudah digerakkan itu tadi contohnya apa? Benda yang ukurannya kecil, misalnya pensil. Kemudian apa? Benda yang ringan, contohnya daun. Ini termasuk kelompok benda yang mudah digerakkan ya. Kemudian tadi permukaannya bentuknya apa? Lingkaran. Berarti apa? Roda sepeda lah itu. Nah, jadi roda sepeda itu benda yang mudah digerakkan. Kemudian benda itu bentuknya bulat. Wah, gampang bola ini. Nah, sepak bola ya. Oke, gampang ya. Udah ya dipahami. Sekarang kita lanjut ke halaman 10. Halaman 10. Ini juga buka loh bukunya. Oke. Halaman 10. Oke, Hansen. Wah, Hansen ini tertib sekali ya. Tertib, baik dia. Cynthia Kasih juga diperhatikan Miss-nya ya, Cynthia Kasih. Oke, halaman 10. Benda yang sulit digerakkan. Nah, kita mau bahas nih benda yang sulit digerakkan. Coba ingat, tadi Miss mau jelasinnya bagaimana tadi? Benda dibagi menjadi 2 kan? Nih. Benda yang mudah digerakkan tadi udah. Benda yang sulit digerakkan. Kita mau ngebahas yang poin nomor 2. Benda yang sulit digerakkan. Oke. Kita mau bahas poin yang kedua. Benda yang sulit digerakkan. Nah, ini dia. Apa yang sulit digerakkan? Contohnya apa ya, Cynthia Kasih? Apa yang sulit digerakkan ini? Nah, lihat. Dengarkan Miss-nya. Ciri-ciri benda yang sulit digerakkan. Disimak ya. Yang pertama itu benda ukurannya itu besar. Selain besar, bendanya ukurannya berat. Contohnya apa? Mobil dan lemari. Kira-kira coba kamu dorong lah mobilnya. Bisa gerak nggak? Enggak. Lemari bisa nggak kamu dorong-dorong? Enggak. Kenapa? Karena benda tersebut ukurannya sangat besar dan ukurannya iya berat. Nggak mungkin kita yang menggerakkan ya. Pasti ada sesuatu bantuannya, misalnya mobil. Ya, dia pakai baterainya juga. Lemari harus banyak orang yang bantu kan, nggak mungkin sendiri kan Melisa. Jadi ini kelompok benda yang sulit digerakkan. Kemudian ini gambarnya nih. Di lemari baju. Ini kalau sudah ada isinya berat banget. Kamu sendiri mungkin nggak mampu mengangkat lemari ini kan? Benar nggak? Makanya dia termasuk kelompok benda yang sulit digerakkan. Begitu Melisa, begitu Cynthia Kasih. Marcelo mana Marcelo ini ya? Miss-nya dicuekin ini. Marcelo-nya nggak nampak, Marcelo Sean. Kemudian selain lemari, tadi apa Miss bilang contohnya? Nih, mobil. Bisa nggak kamu dorong mobil sendirian? Nggak bisa. Ini berat, Miss. Sulit banget, Miss. Nggak akan mungkin ya. Iyalah, karena ukurannya besar dan masanya juga berat. Oke, yang kedua ciri-cirinya. Ciri-ciri yang kedua itu benda yang permukaannya kasar. Nah, benda yang sulit digerakkan ini biasanya permukaannya kasar. Lihat. Benda yang permukaannya kasar, misalnya sepeda yang melintasi jalan berbatu. Contoh, Melisa main-main sepeda. Tapi
jalannya itu bukan aspal, jalannya banyak-banyak batu. Kira-kira kamu lancar nggak dayung sepedanya? Kenapa? Melisa. Coba klik unmute. Nah, contoh sore-sore Melisa main sepeda, tapi jalannya itu tidak aspal. Jalannya kayak gini, banyak batu-batu kerikil. Kira-kira kamu bisa nggak dayung sepedanya, Melisa? Tidak, Miss. Kenapa ya? Alasannya kenapa? Karena Melisa melintasi jalan berbatu. Tapi kalau si Hansen naik sepeda, lihat ini ada gambar ini. Hansen naik sepeda jalannya aspal. Lancar kan Hansen? Itulah bedanya. Benda yang permukaannya kasar biasanya jalannya berbatu atau tidak mulus ya. Maksudnya biasa kan aspal ya kan Cynthia kasih. Cuma karena ban sepeda ini kalau mau digerakkan tuh harus yang jalannya aspal gitu. Jangan berbatu-batu. Akhirnya apa? Nggak bisa lah dilintasi. Bener nggak? Oke. Ya. Seperti itu. Oke, Miss jelasin. Sepeda lebih mudah meluncur di jalan yang mulus dibandingkan dengan sepeda yang melintasi jalan berbatu. Sudah pintar naik sepeda nggak ini? Kelas 2. Udah ya. Kalau nggak percaya, coba praktekkan nanti. Kamu naik sepeda sore-sore, coba kamu pilih jalan yang berbatu. Nah, kemudian bandingkan dengan jalan yang mulus. Jalan yang beraspal mulus. Lebih mudah mana? Jalan yang mulus atau jalan yang berbatu? Nah, kamu kan bisa bandingin. Begitu, David. Oke, David? David ini paling hobi main sepeda. Oke, selanjutnya masih ada waktu 5 menit ya? Oh, Miss ulang aja lah ya. Miss ulang kesimpulannya aja ya. Nanggung banget ini. Miss ulang dari sini biar lebih paham. Dari halaman 9, Miss ulang. Halaman 9 disulang ya. Benda dibedakan menjadi 2. Benda yang mudah bergerak dan benda yang sulit bergerak. Tadi yang pertama kita bahas benda yang mudah bergerak itu biasanya itu ukurannya kecil. Contohnya pensil. Pensil yang kamu punya, David. Coba ambil pensil kamu, David. Where is your pencil? Where is your pencil? Pensil. Justin Tobing, Theo Raymond, coba ambil pensilnya. Mana pensil kamu, Theo Raymond? Pensil, sudah? Wah, lama banget ambil pensil. Gabrian, mana pensil kamu, Gabrian? Justin Tobing, jauh banget kamu layarnya. Coba mendekat. Coba ambil pensilnya, Justin Tobing. Pensil. Coba kamu pegang. Kira-kira ukurannya kecil nggak sih pensil itu? Mudah nggak digerakkan? Justin, mudah tidak digerakkan? Mudah kan? Nah, itulah ukurannya kecil. Makanya digunakan untuk menulis. Oke? Termasuk kelompok yang mudah digerakkan. Kemudian, bendanya itu ringan. Contohnya daun. Selain daun, apalagi sih contoh ringan? Kertas. Kertas, lembar kertas. Nah, itu kan ringan kan? Evelyn. Oke, nah selanjutnya benda yang permukaannya bentuk lingkaran. Roda sepeda. Kemudian apalagi nih? Benda yang berbentuk bulat. Contohnya apa? Bola yang mudah digerakkan. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok benda yang sulit digerakkan. Ini Miss review lagi. Biasanya ciri-cirinya itu bendanya berukuran besar dan berat.
Udah ukurannya besar, berat lagi. Nah, itu adalah contoh benda yang sulit digerakkan. Contohnya adalah ini gambarnya. Mobil dan, sorry. Gambarnya lemari dan mobil maksudnya. Ini ya. Ini mobil, lemari. Ini yang paling sulit digerakkan ini. Kita nggak mungkin sendirian kan ngangkatnya, Gabrian. Iya, harus butuh berapa orang. Kemudian mobil juga. Nggak mungkin kita sendiri yang dorong-dorong mobilnya ya. Karena ukurannya besar. Kemudian apalagi ya? Dan itu permukaannya kasar. Udah menjelasin tadi. Jadi kalau misalnya kamu mau menggunakan sepeda, carilah jalan yang lancar atau yang mulus permukaannya. Jangan yang kasar ya. Kenapa? Kalau yang kasar, kamu nggak akan bakalan sampai, Alvaro. Karena kamu melintas jalan yang kasar. Jalan yang kasar itu, ban sepeda itu nggak akan mudah bisa berjalan dengan baik. Ya, Alvaro. Kalau nggak percaya, Alvaro Pradipta, nanti coba tes. Kamu pilih jalan yang kasar. Pasti kamu lama sampai ke tujuan. Bener nggak, Kai? Oke, Kai? Jadi sepeda itu lebih mudah meluncur di jalan yang mulus dibanding dengan sepeda yang melintasi jalan berbatu. Akan lama sampai ke tujuan, Kai. Oke. Ini gambarnya kira-kira ini. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Nah, kalau ada yang bertanya, besok ya. Besok hari Kamis kita mau belajar mengenai penyebab gerak benda. Ini besok, ya. Hari ini sampai sini dulu materinya. Oke? Kai? Nah, besok kita belajar apa, Kai? Besok yang topiknya. Besok ya yang ini ya. Nah, hari ini sampai sini dulu, sampai di halaman 10. Belajarnya, oke? Sekian dulu dari Miss. Nanti jangan lupa lihat lihat rekamannya ya. Oke, Alvaro, diulangi kembali atau baca-baca kembali lah bukunya. Ya. Mengenai topiknya apa? Gerak benda. Gerak benda. Oke. Sekian dulu ya, Melisa dari Miss. Oke, bye-bye. Iya, bye-bye.